Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai berita yang unik dan menarik dari mancanegara. Bersama saya Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan keselamatan di transportasi umum menjadi sorotan di Amerika Serikat belakangan ini dengan banyaknya kriminalitas dan kekerasan yang berdampak pada penumpang maupun pengemudi. Beragam solusi pun digulirkan di beberapa kota yang mengalami peningkatan tindak kejahatan. Insiden penembakan yang terekam ini terjadi pada Agustus 2023, tapi supir bus yang mengalaminya masih ingat kejadiannya. A guy came from running in the back of that alley, jumped on the bus and said, get down, get down. Another car came around the bus, did a 360 and started coming towards the bus. It happened right here. Bullets went through that house too. Leticia sendiri tidak tertembak, tapi ia mengalami luka akibat kaca yang pecah. Yang lebih parah lagi, pukulan terhadap kesehatan mentalnya. Ia sempat tak bisa keluar rumah selama 3 pekan dan baru berangsur mengatasi rasa trauma setelah sesi konsultasi harian dengan psikolog yang ditanggung Dinas Transportasi yang mempekerjakannya. I guess my main thing is just to make sure my passengers are safe. I got kids on this bus. You know, I got elderly people on my bus. I really wasn't, it didn't even dawn on me that, hey, I'm sitting right up front. Pengalaman Leticia juga dialami banyak pekerja transportasi umum lainnya di berbagai kota di Amerika Serikat. Transit workers, especially bus drivers, have some of the highest rates of heart disease and high blood pressure of any occupation in studies done around the world. So have higher rates of psychological issues, anxiety, burnout, depression. Saat darurat pandemi COVID, banyak orang menghindari kendaraan umum, sehingga supir yang masih bekerja lebih rentan terhadap kekerasan. Dengan berakhirnya darurat pandemi, kekerasan terhadap pekerja transportasi tak juga turun. A lot of our transit agencies are underfunded and therefore understaffed, so the workers that work there have to work overtime or the split shifts. Di kota New York, selain dukungan psikolog, serikat pekerja setempat menyediakan kelas yoga, meditasi, dan relaksasi gratis. You're pretty much worried about everything at every moment of every day, at every time. So you don't really get a chance to relax. You don't get a chance to stop thinking. To actually be able to sit down and not think about life for a second, it's really good. Menurut pantauan kantor berita Associated Press mengutip data federal, aksi kekerasan terhadap pekerja transportasi umum memuncak pada 2023, meningkat 47% dibandingkan angka 2020 dan naik 4 kali lipat dibandingkan data 2011. Peningkatan aksi kekerasan dan kriminalitas di transportasi umum di berbagai kota mendapat beragam respons. Di Washington DC misalnya, ada penambahan staf keamanan yang kemudian masuk ke kereta bawah tanah. Lalu di New York, bahkan dikerahkan Garda Nasional untuk ikut mengamankan sistem subway atau kereta bawah tanah setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Memberikan bantuan bagi warga miskin atau penyintas bencana alam kini bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Para ilmuwan di Amerika Serikat memanfaatkan data citra satelit dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi secara lebih akurat warga yang memerlukan bantuan di Togo. Eli Komako adalah seorang tukang batu. Menurutnya, usahanya di ibu kota Togo, Lomé, anjlok ketika pandemi COVID melanda tahun 2020. Kemiskinan mengancam jutaan orang seperti Eli di seluruh dunia. Pemerintah bergegas memberi bantuan, tapi di negara berpenduduk 8 juta orang lebih ini, bagaimana bisa menemukan warga mana yang paling membutuhkan? Disitulah pentingnya citra satelit, menurut ilmuwan komputer Universitas California di Berkeley ini. If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another, you can sort of tell whether it's wealthy or not. Wealthier homes tend to have metal roofs, poorer homes tend to have thatched roofs. Wealthier neighborhoods have paved roads, bigger plots of land, more spaced out houses with fences and so forth. And so there's a lot of information in that imagery. Para peneliti melatih kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali pola ini. AI menghasilkan peta wilayah termiskin di Togo.
Langkah selanjutnya adalah menyasar warga yang paling membutuhkan di wilayah ini. Jadi mereka memakai AI untuk mempelajari pola penggunaan ponsel, menurut mahasiswi pasca sarjana Emily Aiken. Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls, since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general, poorer people will just have feature phones. Emily dan rekan-rekannya yang menulis di jurnal Nature menyimpulkan bahwa sistem ini lebih unggul untuk mengidentifikasi warga yang perlu bantuan dibanding upaya sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintahan Togo. Menurut para ahli, satelit dan kecerdasan buatan juga dapat membantu menargetkan bantuan dengan cepat dalam bencana iklim, konflik, dan bencana lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, jumlah warga Zimbabwe yang menghadapi rawan pangan meningkat tajam meski ada panen gandum yang melimpah. Laporan otoritas Zimbabwe menunjukkan jumlah warga yang rawan pangan diperkirakan meningkat 2 kali lipat sebelum musim panen mendatang. Roster Charuma yang berusia 69 tahun adalah salah satu warga Zimbabwe yang mengalami rawan pangan dan membutuhkan bantuan pangan. Setidaknya sampai panen jagung dan kacang tanah berikutnya pada April mendatang. Roster tinggal bersama suami dan ketiga cucunya. Nzara kuno iri kutirwadza. Nzara yakakura chaizvo. Hatiryi, tinongorya kamwe pazuva. Kurya kwacho hakuchakodzeri pakwemasipunu. Haticharyi zvekuti chatibike zvekuti vana arya agute zviya. Vana kuchikoro tinongokurunge zvokuti vasandodonhawo kuna vamwe kuti tione kuende kuchikoro. Tongokurungawo zviporiji zvisina shuga. Pihak berwenang Zimbabwe membanggakan panen raya gandum untuk pasokan 13 bulan yang diharapkan para pejabat akan menurunkan harga roti. Harga meningkat lebih dari $1 sejak invasi Rusia ke Ukraina. Namun menurut pihak berwenang di Buhera, investasi harus dilakukan pada jagung sebagai tanaman pokok negara dan bukan gandum. Ndinoshuwa kuti vatungamiriri nyanya nyika yedu yeZimbabwe vatarire maringe neBwera district. Bwera district inorarama iri munzvimbo. Program Pangan Dunia PBB di Zimbabwe mengatakan dengan dana dari USAID, mereka mengimpor jagung dari negara tetangga Zambia ke distrik-distrik pedesaan dan berharap panen gandum akan menurunkan inflasi. In rural areas, the communities are very much dependent on the consumption of maize. And the last agricultural season, unfortunately, the maize production, especially in those kind of rural communities, did not do so well because of the rains being very scattered during the season. So although the wheat harvest is great for the country, we do not really see or we do not expect that it will be having a major impact on rural communities. Menurut laporan terbaru Bank Dunia yang dirilis bulan Oktober, Zimbabwe mengalami tingkat inflasi pangan tertinggi di dunia, yakni sekitar 350%. Itu sebabnya sebagian warga mengatakan mereka tidak lagi makan roti dan berharap produksi jagung dapat membantu mereka bertahan hidup. Menurut warga, dengan rencana irigasi yang baik, mereka bisa memproduksi jagung yang cukup untuk dijual dan menghasilkan cukup uang untuk membeli roti dan bahan makanan lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Rusia dan Myanmar adalah dua negara yang masih menggunakan ranjau darat tahun ini. Setiap tahunnya ribuan warga tewas akibat ranjau darat dan mayoritasnya adalah anak-anak. Oksana dan Viktor merayakan pernikahan mereka di rumah sakit di Lviv, Ukraina. Sang pengantin baru, Oksana, adalah seorang perawat yang tak sengaja menginjak ranjau darat militer Rusia di dekat kampung halamannya. Tahun ini ada 270 korban yang meninggal atau menjadi cacat akibat ranjau darat di Ukraina yang ditanamkan pasukan Rusia sejak awal serangan akhir Februari lalu. We have more than 200,000 square kilometers which is not checked yet and not demined. Laporan Monitor Ranjau 2022 mencatat Rusia menanam ranjau dengan tangan, dijatuhkan dari pesawat, serta lewat artileri dan roket. Russian forces have used at least 7 types of anti-personnel landmines since the Russian invasion of Ukraine on the 24th of February. There's also some evidence that
improvised victim-activated explosive devices have been used, and those fall under the prohibition of the international treaty banning landmines. Militer Myanmar telah menggunakan ranjau darat selama beberapa dekade. There was some increased use of anti-personnel mines by government forces in Myanmar around telecom towers, pipelines, and other energy installations, as well as used by non-state armed groups in that country. Di sekitar 60 negara di dunia, ranjau darat masih bisa ditemukan. Pada tahun 2021, 5.500 korban baru ditemukan akibat ranjau darat dan juga sisa ledakannya. Separuh dari korban tersebut meninggal dunia dan mayoritas adalah anak-anak. Suriah mencatat jumlah korban ranjau terbanyak, sekitar 1.200 korban. Sementara di Afghanistan ada 1.000 lebih korban baru akibat ranjau. Putra Ahmed, Maurat yang berusia 9 tahun, tewas Januari lalu setelah menginjak ranjau darat ketika berada di pantai dekat Hodeidah, Yaman. Di bawah perjanjian larangan ranjau Ottawa, 94 negara telah menghancurkan 55 juta ranjau darat dari gudang senjata mereka. Namun tak jarang, ranjau darat masih mengambil nyawa warga sipil bahkan setelah konflik mereda. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Simpo Dunia, dan industri tiram Amerika Serikat mencapai nilai $200 juta lebih per tahun dan memicu maraknya budidaya tiram di sejumlah wilayah perairan. Budidaya ini sekaligus membawa manfaat bagi kebersihan lingkungan perairan. Scott Baden adalah salah satu mitra pendiri Orchard Point Oyster Company yang berpusat di Maryland. Ia menyebut dirinya seorang petani meski ia bekerja di air, yakni di Teluk Chesapeake yang adalah muara terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle, controlling the environment it's raised in. I should switch with Trey, huh? Tiram merupakan filter air hidup. Mereka mengambil air kotor, menyaring kotoran, dan melepaskannya kembali ke lingkungan perairan mereka. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah negara bagian Maryland berperan dalam memastikan keamanan pangan. And then, the Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay. And they're making sure that, the water quality is good for human consumption. Tiram menjadi bagian penting dari rencana Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Teluk Chesapeake yang membentang dari Samudra Atlantik ke negara bagian Virginia dan Maryland. Aliansi ini adalah koalisi lebih dari 80 kelompok yang ingin menambahkan total 10 miliar tiram ke teluk ini pada tahun 2025. Petani tiram seperti Scott adalah bagian penting dari rencana ini. We view our product as very sustainable and restorative. So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang diambil Scott dari teluk ini istimewa. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is. The key here, Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Meski ini merupakan bisnis, tapi bagi Scott ini adalah juga kesempatan untuk membantu memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan Teluk Chesapeake dan sekaligus tiram yang dihasilkan di tempat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, meningkatnya pertumbuhan penduduk menekan pasokan air di wilayah barat Amerika Serikat.
Turunnya permukaan air di Nebraska membuat negara bagian ini berencana menggali kanal untuk mendapatkan air dari sebuah sungai di negara bagian tetangga Colorado di wilayah barat. Sungai South Platte mengalir melalui Colorado di bagian barat ke negara bagian Nebraska di bagian tengah, menguras sebagian besar wilayah pegunungan Front Range di Rocky Mountains ke utara hingga Wyoming. Banyak orang bergantung pada sungai ini menurut pakar kebijakan air Jennifer Gimble. That water is used to supply water for human needs, for the municipalities that have all grown up, and for agriculture. Meningkatnya permintaan air di kota-kota yang berkembang di Colorado memprihatinkan peternak di Nebraska ini. You know, that's one of our fears as we see the huge urban developments. I hesitate to use the word sprawl, but the huge urban developments in Colorado is threatening some of our water. Jadi Nebraska bertindak sesuai haknya dalam kesepakatan antar negara bagian berusia 99 tahun untuk menggali kanal di Colorado guna mendapat lebih banyak air dari sungai South Platte. Petani Colorado ini mengatakan air mengisi kembali aquifer yang ia gunakan untuk tanaman jagung. When you pull that main resource out, where are you at? When we get this demand from Nebraska that they want to put in the canal and they want to pull some of this water that we're used to taking for our augmentation, it like I said, it's very unsettling of what the future could hold for us if we can't pump our wells. Pertumbuhan populasi meningkatkan permintaan air di Amerika bagian barat, tempat Jennifer mengatakan aquifer menurun akibat kekeringan bertahun-tahun. There's a lot of pressure in the West. First of all, we're an arid country here. You know, we built gardens out of deserts, and we built economies around that. But everyone's feeling that pinch. Menurut Steve, proyek kanal akan menentukan berapa lama lahannya di Nebraska bisa tetap layak. It's going to have to be a collaboration. You know, we're going to have to get along with our neighbors to the west in Colorado, and I understand what they're doing now, and I don't, you know, I would do the same if I were able to. But I would like to see some of that water get over here and used for the purposes that it was originally intended for. Dalam sesi legislatif tahun ini, DPRD Nebraska menyetujui dana $53 juta untuk akuisisi lahan dan desain kanal baru yang menurut kesepakatan negara bagian direncanakan akan berada di sepanjang rute yang lebih dari 100 tahun lalu pernah dicoba untuk dibangun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Gelombang penembakan massal di Amerika Serikat baru-baru ini memicu sejumlah pihak untuk fokus pada cara mencegah kematian akibat senjata. Salah satunya adalah pengembangan teknologi perangkat lunak untuk mendeteksi senjata api dengan memanfaatkan sistem kamera pemantau yang sudah ada. Boom, 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 boom. There's gunshot. I see dead bodies on the floor. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai tingkat seperti epidemi. I'm really terrified. Dan banyak warga Amerika muak. We are enraged. We are disgusted. Meski sikap Amerika terhadap hak senjata dan undang-undang pengendalian senjata masih terbelah, namun tragedi penembakan massal di sekolah, supermarket, dan pawai komunitas belum lama ini semakin mengedepankan teknologi yang bisa membantu mengurangi kematian akibat senjata. I saw people were doing facial recognition technology, and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns? Perusahaan Mike, Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata memakai kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada guna mencari senjata. Setelah perangkat lunak menentukan ada senjata yang terlihat, we hit dispatch, and that alert goes through to our clients, and simultaneously will go to 911. SMA Regional Rancho Cache Valley di New Jersey adalah yang pertama memakai perangkat lunak ini. Sekolah mengadakan latihan penembak aktif dengan teknologi yang membawa mereka ke sang penembak dalam waktu sekitar 90 detik, yakni separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan serupa tanpa teknologi. In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties. Untuk venue yang besar, ada yang beralih ke gerbang buatan Evolve Technology yang memakai pemindai dengan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang bisa mendeteksi senjata dan senjata lainnya dengan cepat. We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate
between a phone and a firearm, for example. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi seperti ini tidak bisa menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan massal, tapi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.